Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas terkait tarokib masih dalam tema al-a'mal al-yaumiyah ya, kegiatan sehari-hari. Yang akan kita bahas di sini yaitu tarokib atau tata bahasanya di sini yaitu tentang fi'il mudhari. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah memahami apa itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Contohnya saya sedang belajar. Ana ata'allamu. Nah ya, jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab saya sedang belajar, saya sedang mandi, saya sedang makan, saya akan pulang. Kemudian saya akan menonton, saya akan berjalan-jalan, saya sedang healing. Nah, itu disebut dengan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang kita lakukan atau yang akan dilakukan nanti. Seperti itu namanya fi'il mudhari. Nah, di sini Bapak Ibu mudah-mudahan dan semoga Bapak Ibu tujuannya dapat memahami kaidah dasar fi'il mudhari atau kata kerja masa kini, kemudian dapat meletakkan fi'il mudhari dan kata kerja lainnya dalam sebuah kalimat atau paragraf, kemudian dapat mengubah fi'il mudhari kata kerja fi'il mudhari dari satu kata ganti ke kata ganti lainnya. Contohnya kan saya mandi, ana agtasilu. Kamu mandi itu beda lagi, bukan anta agtasilu, bukan ya, tapi anta tagtasilu, anti tagtasilina, huwa yagtasilu, hiya tagtasilu. Nah, seperti itu. Dan setelah belajar ini Bapak dan Ibu agar mudah bisa untuk memahami fi'il mudhari, merubahnya dari satu domir ke domir yang lainnya. Misalnya merubah dari domir saya ke domir anta, begitu ya. Nah, di sini baik Bapak Ibu silakan dicermati untuk modul 3 tarokib. Al-fi'lul mudhari huwa ma dalla ala hududi syai'in fi zamani takallum aw ba'dahu. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada kala ini atau masa ini atau yang akan datang. Contohnya, astaiqidu sobahan bakiron thumma atawaddu'u fil hammam. Saya bangun di pagi hari buta atau di pagi hari, kemudian saya berwudu di kamar mandi. Nah, itu yang kata di garis bawahi pada contoh itu adalah fi'il mudhari atau itu yang sedang dilakukan. Saya ini sedang mandi, saya ini saya sini lagi adalah baru bangun tidur, kemudian saya akan mandi setelahnya, seperti itu. Saya akan berwudu setelahnya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Kalau jadi kata kerja fi'il mudhari, sekali lagi saya tekankan kalau fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang kita lakukan. Saya belajar, saya main, saya sekarang sedang menerangkan pelajaran, Bapak Ibu sedang belajar. Nah, itu kita sedang melakukan dalam tahap fi'il mudhari, seperti itu. Nah, dalam ini ya ada taghyir domair atau perubahan domir. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau dalam bahasa Indonesia saya makan, kamu makan, dia makan, mereka makan, kita makan, semuanya sama. Makan gitu ya. Tapi ketika dalam bahasa Arab itu tidak. Makan akulu kan, makan akulu, saya makan. Atau di sini ana astaiqidu. Saya makan, saya bangun tidur. Nah, ketika yang melakukannya adalah anta, kamu, itu bukan astaiqidu tapi tastaiqidu. Kemudian kita rubah lagi ke anti, yang melakukannya adalah kamu perempuan, pakai tastaiqidina. Huwa yastaiqidu, hiya tastaiqidu. Oke. Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Ana itu menggunakan alif, anta nanti saya besarin ya Bapak Ibu, menggunakan ta, anti,
menggunakan ta, dan belakangnya ada ya dan nun. Oke, saya besarkan dulu ya ininya biar Bapak Ibu bisa membacanya. Oke. Nah, ana itu menggunakan a, anta menggunakan ta, anta menggunakan ta, anti menggunakan ta, ya dan nun belakangnya, kemudian huwa menggunakan ya awalnya, kemudian hia itu sama dengan anta menggunakan ta, Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ana ajlisu, saya duduk. Saya sedang duduk. Berarti saya tidak sedang berdiri ya. Berarti yang saya lakukan sekarang adalah sedang duduk begitu Bapak Ibu. Sebentar saya kasih syafal dulu. Oke. Ana ajlisu. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat ya, kalau ana ajlisu, anta tajlisu. Nah, berarti a-nya ini dirubah menjadi ta. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika yang mengerjakannya adalah anti atau kamu perempuan, berarti berubah lagi. Yang pertamanya menjadi ta, kemudian akhirnya ditambahkan ya dan nun. Kan tadinya tajlisu, su-nya berubah menjadi i, karena setelahnya itu adalah mati. Tajlisi, nah seperti itu. Kemudian ketika huwa atau dia goib, ini huwa itu goib, dia menjadi apa? Ya jelisu, ya. Maaf. Ya jelisu. Nah, kemudian ketika dia yang melakukannya adalah dia perempuan, dia berubah menjadi tajlisu, sama dengan anta. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk perubahan domirnya seperti ini Bapak Ibu, ana ajlisu ya a. Nah, oke, saya kembali lagi, saya kasih contoh satu lagi. Azhabu, saya sedang pergi. Azhabu, Bu, ya. Azhabu berarti saya sedang pergi. Ini saya sedang pergi sekarang. Nah, ketika yang melakukannya bukan saya atau yang melakukannya itu berubah menjadi anta. Anta itu kamu laki-laki, berarti seperti apa Bapak Ibu? Jadi seperti apa Bapak Ibu? Tazhabu. Baik. Menjadi tazhabu. Kemudian ketika berubah lagi yang mengerjakannya itu adalah seorang perempuan. Dia menjadi alifnya yang awalnya itu menjadi ta, kemudian ditambahkan ya dan nun belakangnya, domahnya dihapus menjadi kasroh ya dan nah tazhabi. Nah, oke. Kemudian ketika yang pergi itu berubah menjadi dia laki-laki. Dia laki-laki itu Muhammad. Jadi dia Muhammad, tapi Muhammadnya tidak ada di antara kita, di yang lain gitu ya, di antara lain. Berarti berubah a-nya menjadi ya yazhabu seperti itu. Nah, kemudian berubah lagi yang melakukan perginya yaitu apa? Dia perempuan, contohnya Fatimah, Aisyah, berarti a-nya dirubah menjadi tazhabu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dimengerti ya. Seperti ini contohnya.
Apa ini ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa memahami. Ana itu alif, anta itu dengan ta, anti ya ta ya, dan nun belakangnya huwa ya, anta ta. Ana itu saya, anta itu kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan, huwa itu dia laki-laki. Jadi tidak ada di antara kita membicarakan orang lain, tapi laki-laki berarti huwa. Nah, kalau kita membicarakan orang lain, membicarakan orang lain dan tidak ada berarti hiya, ya Bapak Ibu. Eh, lanjut. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, contoh ana astaikidu, anta tastaikidu, anti tastaikidina, huwa yastaikidu, hiya tastaikidu. Ana usolli, anta tusolli, anti tusallina, huwa yusolli, hiya tusolli. Ana adkhulu, anta tadkhulu, anti tadkhulina, huwa yadkhulu, hiya tadkhulu. Seperti itu sama ya Bapak Ibu. Ketika saya yang melakukan itu adalah saya, berarti semuanya diawali dengan huruf A. Astaikidu, usolli, adkhulu, azhabu, atawadau, ata'allamu, uzakiru. Kemudian berubah yang melakukannya anta, berarti pakai ta awalnya. Tastaikidu, tusolli, tazhabu, tadkhulu, tazhabu, tatawaddau, tata'allamu, tuzakiru. Kemudian berubah lagi dari anta, kemudian anti, kamu perempuan yang melakukan, berarti tastaykizina, tushollina, tadkhulina, tazhabina, tatawaddaina, tata'allamina, tudzakirina. Kemudian huwa yang melakukannya itu dia laki-laki, berarti yastayqidu, yusolli, yadkhulu, yazhabu, yatawaddau, yata'allamu, yuzakiru. Kemudian yang melakukannya itu adalah dia perempuan. Tastaiqidu, tusolli, tadkhulu, tazhabu, tatawaddau, tata'allamu, dan tuzakiru. Dari perubahan di atas dapat disimpulkan bahwa kata kerja kala ini atau masa kini fi'il mudhari selalu menyesuaikan dengan kata ganti, ya, domirnya. Kemudian, nah ini untuk latihan-latihannya ya Bapak Ibu, mangga dilatih ya. Astaikidu ini sudah ada tusoli di sini, berarti di sini apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu dipahami. Nah, contohnya tusoli berarti di sini usolli. Baik. Yang ini yang kosong adalah anti, berarti diisi dengan tusolina. Oke. Sekarang di kotak yang selanjutnya, yang ini ada hulu, saya masuk. Nah, yang di kotak kosongnya adalah di domir anta, berarti tadkhulu. Domirnya berubah menjadi huwa, berarti yadkhulu. Nah, kemudian azhabu, saya pergi. Di domir yang kosongnya adalah anti, berarti di sini harus ditulis seperti apa? Tazhabina dan hiya tazhabu. Kemudian di sini sudah ada kata tatawaddu di anta. Berarti kalau anak di sini harus seperti apa? Atawaddu ini tatawadduina. Ini juga ata'allamu. Saya belajar, anti tata'allamina. Kemudian yang kosongnya lagi hiya tata'allamu. Baik. Uzakiru, saya belajar atau murojaah. Uzakiru. Berarti ini anta tuzakiru, betul. Kalau huwa berarti berubah menjadi yuzakiru. Baik Bapak Ibu. Kemudian istilah titik dengan kata istilah titik yang kosong dengan kata kerja fi'il mudhari yang sesuai. Anta, kamu bangun. Bangun itu bahasa Arabnya istaiqodo yastaiqidu. Kalau anta berarti yang mana Bapak Ibu? Contoh dilihat boleh di sini biar Bapak Ibu bingung. Anta berarti yang mana Bapak Ibu? Anta, oke, anta tastaiqidu minan naumi sobahan bakiron. Maryam itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, berarti pakai huwa atau hiya? Memakai hiya, berarti yang mana? Yang ini ya, pakai ta awalnya. Maryam al-futur fi sa'ati sadisah. Maryam sarapan
di pagi hari itu jam 6. Berarti yang mana? Tatana walul futur, begitu ya. Badaan Salman minal jami'ah yusolli sholat Salman itu siapa? Huwa berarti ya. Berarti setelah Salman pulang bahasa Arabnya apa? Yarji'u minal jami'ah yusolli sholat az-zuhri. Kemudian ba'da sholati subhi anti. Nah sekarang anti membaca Quran. Anti tadi membaca qoro'a yakro'u berarti takro'in. Nah ya seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian yang ini Bapak Ibu silakan untuk dirubah domirnya. Oke, saya beri satu contoh ya. Ini harus dirubah ke kata dari anak ke anta dan hiya. Anta dan hiya itu sama ya. Tak, berarti Bapak Ibu lihat ya, kita anta saja dulu ya. Ana thalibun mujidun. Akumu harus dirubah. Ini kan anak semua ya. Akumu atawadu astaidu agtasila. Yang dirubah di sini hanya domirnya saja atau hanya fi'il mudhari'nya saja. Saya mahasiswa yang giat. Akumu minan nomi sobahan bakiron. Harus dirubah ke anta. Berarti anta thalibun. Kamu seorang mahasiswa yang giat. Yang ini berarti harus dirubah menjadi takumu. Yang ini tatawadu'u fil hammam wa ba'dal wudud. Ini harus dirubah juga. Tazhabu ilal masjidi li sholati subhi jama'atan wa ba'da sholatin taqra'u ba'dal ayati minal Qur'an summa tarji'u ilal baiti litaghtasila wa ba'da dzalika tasta'iddu lidhihabi ilal jam'ia fi sa'ati sadisati tatanawalul futur summa tazhabu ilal jam'iyah ma'a asdiqoika fi jami'ati tata'allamu lugatal arabiyyah wal lugatal injiliziyah wal hisab wa ghairu dzalik. Untuk yang ini kita bahas nanti ya Ibu, Bapak. Yang ini asdiqoi, kenapa asdiqoika, kenapa asdiqoiki. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk fi'il mudhari. Ya, ini untuk kunci jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa Nah, untuk tugasnya yang harus Bapak Ibu upload di LMS itu adalah teks terkait topik al-amal yang yaumiyah yang tadi, yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ini ana thalibun mujidun atau teks yang di atas sama saja ya, karena ya maksudnya yang teks bacaan yang qiraah itu, atau misalnya biar tidak bolak-balik yang ini saja ya. Nah, sampai sini Bapak ada ghairu dzalik. Nah, yang ini Bapak dan Ibu dirubah domirnya ke domir anta dan anti. Anti itu berarti ta awalnya ya dan nun akhirnya. Fatimah berarti pakai domir hiya ta. Maka ya nanti tugasnya dikirim melalui LMS di portal akademik yang Bapak Ibu sekalian miliki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.